Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lusandi dari kelas manajemen 20B. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen itu peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Adapun peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif. Kelompok manajemen sains, kelompok manajemen operasi. 4 gagasan dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Adapun 12 prinsip efisiensi Emerson. Yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kejadian yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. Yang ketiga, adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. Yang keempat, adanya kedisiplinan. Yang kelima, diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam, perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya sehingga diberlakukan semacam sistem informasi atau akuntansi. Yang ketujuh, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian kerja. Yang kedelapan, adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaan. Kesembilan, kondisi pekerjaan perlu distandarisasi. Yang ke-10, kegiatan operasional harus juga distandarisasikan. 11, instruksi-instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. 12, sebagai kompensasi atas efisiensi perlu dibuat rencana pembelian insentif. Ada 14 prinsip FIOL dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin. Harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja harus menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan atau rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 7. Balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. 8. Sentralisasi. Adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. Yang 9. Garis wewenang atau scalar system. Adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Order. Sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. 11. Keadilan. Perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. 12. Stabilitas. Staf dalam organisasi perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. 13. Inisiatif. Setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif walaupun memungkinkan terjadi kesalahan. 14. Esprit de corps atau semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa
memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Kontribusi manajemen klasik yaitu spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Kelompok manajemen sains yaitu pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri, seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank atau kasus Bank of England, peramalan atau atas volume penjualan dan lain sebagainya. Kelompok manajemen operasi itu lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi. Dikenalnya pendekatan analisa, break-even, Queen, teori, dan lain-lain. Teori manajemen kontemporer, perspektif sistem dalam manajemen, open system, subsistem, sinergi, dan entropi. Perspektif kontingensi dalam manajemen. Perspektif sistem dalam manajemen. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana sebaliknya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-samaan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Berbagi isu kontemporer dalam perkembangan ilmu manajemen. Pertama, downsizing. 2, diversity management. 3, information technology. 4, globalization. 5, ethic and social responsibility. 6, managing for quality. 7, service economy. Sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.